Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang, terima kasih telah bersedia bergabung di agenda berbahagia ini yang episode 2 ya. Episode kedua, mudah-mudahan setiap niat yang kita apa lantunkan adalah langkah yang Allah ridhoi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka agenda berbahagia episode 2 ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ya. Eh, Sebelum kepada poin yang kedua mengenai istilah penting dalam laporan keuangan keluarga, saya coba mereview dulu eh, agenda berbahagia kemarin terkait pentingnya mengelola laporan keuangan. Ya, bentar, saya coba share dulu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat belum ya, Pak? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, review dulu terkait sharing asiknya mengelola keuangan keluarga. Poin yang pertama, yaitu mengenai eh, mengapa sih pengelolaan keuangan keluarga itu penting. Setelah kita lihat banyak fenomena saat ini yang terjadi, yang kita lihat baik dalam diri atau dalam lingkungan kita, entah itu tentang perceraian atau tentang eh, terjeratnya pinjaman, kemudian gaya hidup mewah, dan juga lupa syukur yang membuat kita makin tahu seberapa pentingnya mengatasi hal itu terjadi terkait pengelolaan keuangan keluarga. Nah, oke. Oke. Mengapa pengelolaan keuangan keluarga itu penting? Yang didasari oleh hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan bahwa seorang tidak akan bergesernya dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat apabila dimintai pertanggungjawaban yang poin pentingnya itu tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya. Maka kita penting sekali untuk mengetahui dari mana kita memperoleh apa namanya memperoleh rezeki apa-apa yang kita terima dan kita mesti tahu bagaimana cara membelanjakannya, bagaimana cara mengeluarkan harta yang kita terima tersebut. Nah, kemudian setelah itu penting sekali kita mengubah paradigma bagaimana mengubah paradigma dari yang awalnya menjadi kasir hingga menjadi manajer keuangan keluarga sehingga keuangan yang kita terima itu menjadi lebih bijak ya. Nah, memasuki poin yang kedua yaitu terkait mengenal istilah penting dalam laporan keuangan keluarga.
Oke, eee, di dalam pengelolaan keuangan keluarga itu ada, 4 istilah penting, ini didapat dari, yang saya pelajari, apa namanya, dari salah satu member ibu profesional Asia, waktu itu dikatakan bahwa istilah penting ini, mengacu pada 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai charity atau di dalamnya itu terdapat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kemudian istilah penting yang kedua yaitu debt, di mana di dalamnya itu ada hutang dan cicilan. Dan yang ketiga itu terkait inventory. Ada 4 poin dalam inventory itu ada tabungan rumah tangga, dana darurat, investasi masa depan, dan asuransi. Kemudian yang terakhir adalah poin yang keempat, konsumsi. Terkait biaya hidup bulanan dan juga gaya hidup dan hiburan. Nah, ini 4 istilah penting yang, patut kita ketahui sebelum kita, melakukan pengelolaan keuangan keluarga. Oke, selanjutnya. Nah, apa makna dari masing-masing istilah yang 4 tadi? Nah, makna dari masing-masing istilah tadi, yang pertama itu charity. Charity itu adalah sebagai hak Allah yang ada pada kita. Maka, ini akan disimpan pada, poin pertama, yaitu sebelum mengeluarkan, apa, hak hak orang lain, mengeluarkan apa, sebelum melakukan pengeluaran keuangan keluarga, yaitu, yang pertama adalah pentingnya kita mengeluarkan untuk charity atau sebagai hak Allah pada kita. Di mana tadi yang charity itu ada zakat, infak, sedekah, dan, apa, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Kemudian, yang poin kedua adalah terkait debt atau hutang, itu sebagai hak orang lain yang ada pada kita. Maka setelah charity tertunaikan, wajibnya kita adalah menunaikan hak orang lain atau hutang kita kepada orang lain apabila memiliki hutang ya. Dan yang ketiga itu inventory, itu sebagai hak investasi masa depan anak-anak ini ditempatkan sebagai urutan yang ketiga. Barulah yang terakhir adalah konsumsi atau sebagai hak saat ini, baik itu untuk biaya hidup bulanan ataupun untuk, gaya hidup dan hiburan. Nah, seperti itu ya. Kemudian nah, kemudian di sini, ada rumus anggaran pengeluaran yang dirumuskan dengan bentuk CDIC, ya di mana yang C pertama itu adalah charity. Dan D itu debt, I itu inventory, dan C itu consumption. Nah, untuk charity itu sendiri, ini tuh ada persentasinya ya. Untuk charity 10%, debt 10%, inventory 25%, dan konsumsi itu 55%, di mana, di setiap istilah-istilah ini ada turunannya lagi, di mana zakat adalah 2,5%, infak dan sebagainya ya. Kemudian debt juga utang utang atau cicilan itu sebesar 10%, terus inventory-nya juga diturunkan lagi apa aja, kemudian konsumsinya juga pun diturunkan lagi dari mulai biaya hidup bulanan sebesar 50% hingga gaya hidup dan hiburan itu 5%. Jadi, bagi saya, rumus anggaran pengeluaran ini sangat apa, dirasa sangat penting sekali, merasakan hal apa, kemudahan dalam mengeluarkan apa yang telah kita terima, mengeluarkan kok, rezeki yang telah kita terima dan dipos-poskan sesuai dengan, rumus ini gitu. Nah itu, dirasakan bermanfaat sekali bagi saya, bagi kami ya. Nah, untuk yang poin pertama tadi yang charity itu, eee, kenapa ditempatkan di poin yang pertama, yaitu, eee, kalau kita muslim itu diartikan bahwa
sebagian harta kita itu adalah haknya kaum duafa sebesar 2,5%. Jadi yang dinamakan zakat itu adalah wajib. Jadi kalau kami sudah terima misalkan tanggal 1 ya, misalkan tanggal 1 gajian suami, kemudian kami tempatkan 2,5%-nya dari seluruh gaji yang kami terima yang telah diterima itu segera dizakatkan sebesar 2,5%. Lanjut sisanya, nah itu infak, sedekah, wakaf itu 7,5%-nya. Nah, itu wajib ditunaikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, pentingnya menunaikan charity lebih awal itu mari kita sama-sama mengubah pola pikir yang awalnya hanya self center, mari kita ubah menjadi God center ya. Nah, bagaimana kita bisa lebih yang awalnya dari self center itu merasakan gimana sih biar kita ngerasa lebih keren gitu dari orang lain dengan memanfaatkan uang yang kita terima itu mari kita ubah pola pikir kita menjadi eh, gimana sih biar segala rezeki yang kita terima itu bisa buat membantu orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi mari kita ubah pola pikir kita dari self center menjadi God center ya. Karena biasanya ketakutan terbesar dari seseorang itu apa? Nah, biasanya ketakutan terbesar dari seseorang itu adalah ketika kita menyumbang kepada orang lain, orang miskin misalkan yang kayak gitu yang membutuhkan, biasanya kita akan merasa ah eh, takut miskin gitu. Kalau orang takut nyumbang karena takut miskin, padahal di dalamnya itu justru Allah akan limpahkan keberkahan kepada kita, kepada kehidupan kita, dan Allah itu nggak akan membiarkan membiarkan hambanya miskin, apalagi kita telah menyisihkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Justru semua kebutuhan yang kita butuhkan selama kita hidup itu akan disediakan oleh Allah, insya Allah seperti itu ya. Dan itu dirasakan sekali oleh saya setelah menunaikan zakat lebih awal setelah diterimanya gaji dari perusahaan perusahaan yang telah menerima gaji dari suami. Nah, seperti itu ya. Makanya pentingnya kita menunaikan zakat 2,5% dari pengeluaran dari pemasukan yang kita terima. Nah, seperti itu ya, pentingnya menunaikan charity lebih awal ketimbang yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah debt. Nah, debt itu utang ya. Apabila teman-teman di sini memiliki utang, alangkah baiknya setelah menunaikan charity, setelah menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf, mari kita tunaikan hak orang lain yang ada pada kita. Ayo segera lunasi cicilan dan usahakan jika kita memiliki utang itu bisa 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 mencicil utang kita itu sebesar 10%-nya. Jadi maksudnya jangan sampai kita berhutang itu kemampuan kita itu tidak sanggup untuk membayar dari 10%-nya gaji yang diterima gitu seperti itu ya. Alangkah baiknya seperti itu. Dan yang ketiga, inventory sebesar 25%, menabung. Nah, setelah tunai zakat kita, infak sedekah, kemudian yang poin kedua adalah eh, utang kita terbayar, dan yang ketiga, alangkah baiknya segera sisihkan untuk menabung. Karena tabungan ini pun bukan hanya untuk investasi masa depan. Tabungan ini juga bisa jadi tabungan rumah tangga biaya apabila pengeluaran bulanan itu minus, itu bisa dibantu oleh tabungan sebesar 5%-nya. Kemudian eh, bisa juga dana darurat apabila keluarga sakit mendadak, itu bisa menjadi bisa membantu dalam menyelesaikan persoalan keuangan keluarga terkait kesehatan ini gitu. Nah, barulah yang terakhir itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini terbagi menjadi dua, yaitu biaya hidup bulanan dan gaya hidup juga hiburan.
pentingnya kita memisahkan antara biaya hidup bulanan dengan gaya hidup dan hiburan. Khawatirnya, eee, apabila, kita sebagai penerima rezeki itu bulanan, misalkan kayak gitu, khawatirnya, pengeluaran kita hanya habis untuk gaya hidup dan hiburan. Nggak tahu kalau sebetulnya, pemasukan yang kita terima itu banyak hal-hal lain yang lebih penting ketimbang, mementingkan gaya hidup dan hiburan. Makanya kenapa gaya hidup dan hiburan itu sebesar 5% bagi saya itu cocok sekali, diterapkan dalam, apa namanya, keluarga kami. Nah, seperti itu. Jadi, yuk, apa namanya, prioritaskan pengeluaran keuangan keluarga kita dari mulai C dulu, C yang pertama untuk charity, selesaikan, barulah debt, hutang-hutang kita selesaikan, kemudian inventory, tabungan, menabung, ditunaikan untuk masa depan ya, untuk masa depan, kemudian yang terakhir barulah, konsumsi. Nah, konsumsi itu cukup banyak ya, sebesar hampir setengahnya dari, gaji ya, gaji keluarga gitu, seperti itu ya. Nah, ini ada dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 diartikan bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, seperti itu, makanya, jangan takut miskin ketika kita, membantu orang lain, menyisihkan sebagian dari rezeki yang kita terima untuk orang lain. Dari situlah, keberkahan-keberkahan yang kita rasakan. Dari pengalaman saya sendiri, dulu waktu pertama kali, apa, keuangan keuangan keluarga kami yang nggak tentu arah, nah, eee tiba-tiba sebelum akhir bulan udah kerasa kayak, kok agak kayak kurang gitu ya. Makanya kenapa, kita merumuskan apa, menemukan hal ini tuh sebagai suatu yang, wah ini, rumus terbaik bagi keluarga kami saat menerapkan cara-cara ini dan, memperoleh banyak keberkahan ketika kita menunaikan sesuai dengan, apa namanya, prioritas pengeluarannya, dari mulai charity, debt, inventory, dan consumption. Nah, ketika kita paham pola, apa namanya, pola pengeluaran ini sesuai dengan prioritas yang seperti ini, CDIC ini, maka disitulah kami menemukan banyak keberkahan-keberkahan dalam hidup kami yang ada dalam keluarga kami, baik itu berupa misal ya, yang pertama dicukupkan rezekinya, nggak tahu tuh, tiba-tiba, cukup aja rezekinya, nggak tahu, apa namanya, yang kata Allah tadi, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka tuh betul, nyata adanya bagi kami. Nah, seperti itu ya, dicukupkannya rezeki. Kemudian, eee, ternyata Allah mudahkan, mencapai suatu keinginan. Awalnya memang, apa namanya, kita dari soal menabung, kita tuh kayaknya menunaikan apa tuh namanya, memberikan pos-pos pengeluarannya itu ya sesuka hati kita ya, misalkan bulan ini nabung ya karena ada lebih uang, misalkan kayak gitu ya. Eee, bulan ini nggak nabung dulu karena kita, banyak yang harus dibeli, misalkan kayak gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kayaknya maksudnya, apa tuh, pos-pos pengeluaran kita tuh kayak berantakan gitu. Nah, setelah menerapkan ini ternyata Allah itu memudahkan kami dalam mencapai keinginan. Misalkan kita pengen beli apa ya, sesuatu A misalkan, ya Allah ternyata mudahkan buat menabung gitu. Allah mudahkan segalanya insya Allah ya, alhamdulillah ya. Nah, kemudian yang, keberkahan-keberkahan yang lainnya misalnya tiba-tiba yang anaknya sulit diatur, misalkan kayak gitu ya. Ternyata saya tuh dalam membersamai anak ya dimudahkan, dilancarkan, ditunjukkan jalannya, disoleh-solehakan dalam kesehariannya. Nah, seperti itu ternyata ya Allah benar-benar memberikan keberkahan hidup bagi kami setelah menerapkan hal ini dan juga, disehatkannya keluarga kami, amin ya robbal alamin. Memang terkadang kita nggak tahu ya, ya mungkin sakit itu bagian dari penghapus dosa, tapi setelah kita menunaikan hal-hal ini ya Allah itu memudahkan dengan caranya, alhamdulillah kami, selama menjalani
pos-pos pengeluaran seperti ini, Allah memberikan sehat kepada kami jikapun kalaupun sakit, nah anak-anak sakit atau suami sakit, diri saya sakit itu Allah mudahkan untuk menanganinya, eee, menanganinya dan tidak perlu apa namanya, mengeluarkan cukup banyak uang untuk, pengobatan keluarga kami, nah seperti itu. Itu mungkin bagian-bagian dari keberkahan-keberkahan yang kami rasakan seperti itu dan, eee, alangkah baiknya betul-betul meyakini bahwa Allah tuh memang sebaik-baik memberi rezeki. Yuk kita tunaikan dulu hak Allah yang ada pada kita, charity, yuk kita tunaikan hak orang lain yang ada pada kita, menunaikan utang, yuk kita hak investasi masa depan yang ada pada kita, barulah kita, menunaikan hak saat ini gitu. Nah seperti itu, mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa menerapkan hal ini dan bisa merasakan keberkahan-keberkahan yang ada dalam hidup, teman-teman ya. Nah, cerita sedikit terkait, oh sudah ya, sudah habis waktunya? Oh belum. Oke, selanjutnya, saya mau coba cerita sedikit, eee, waktu, saya belum mempercayai apa yang namanya, eee, maksudnya menjemput rezeki itu kan boleh ya dari mana saja ya, tapi, tatkala saya, begitu apa tuh namanya, ekstra mencari rezeki, ya ceritanya mau menambah-nambah apa, keuangan keluarga dengan berdagang, misalkan berdagang online kayak gitu ya. Kemudian ternyata ya kan kalau yang namanya berdagang online tuh lihat handphone dan sebagainya seperti itu. Ternyata setelah kita fokus ke situ, anak-anak, perlu haknya, hak untuk diperhatikan misalkan teh, "Umi Umi, tolong apa, eee" lihat ini aku gitu, maksudnya pengen diperhatikan gitu, terus kita apa tuh, ngubek-ngubek aja HP, nah kayak gitu ya. Ternyata, ya Allah juga apa tuh, eee, sebetulnya rezeki itu kan sudah diatur ya, tapi setelah setelah saya tahu, oh iya mungkin, saya terlalu mati-matian untuk mencari rezeki sehingga ada, sisi orang orang lain atau anak-anak yang merasa terzolimi atas kesibukan kita. Maka dari situ saya mencoba untuk Eee, ya sudahlah sekarang cukup bagiku rezeki itu hanya dari suami misalkan gitu dan untuk saat ini, mungkin anak-anak lebih utama ketimbang saya harus mencari, rezeki tambahan seperti itu ya. Saya berusaha untuk menjadi seorang ibu yang seprofesional mungkin bersungguh-sungguh membersamai anak-anak, ternyata itu, mampu mencukupkan rezeki yang kami terima. Nah seperti itu, mencukupkan rezeki dan memang merasa malah lebih berkah dan bisa lebih menabung, bisa untuk mencapai keinginan-keinginan yang lainnya. Nah, seperti itu ya. Ya paling seperti itu teman-teman untuk poin yang kedua ya, waktu juga udah nggak kerasa udah 8:27, 3 menit lagi. Mudah-mudahan, dari situ kita bisa, mulai apa tuh, menerapkan rumus, CDIC ini, dan memperoleh keberkahan-keberkahan dalam hidup, keluarga teman-teman ya. Karena memang saya pun merasakan, betul-betul setelah mempos-poskan seperti ini, dari mulai charity, debt, dan keberkahan-keberkahan itu, keberkahan-keberkahan dalam hidup keluarga kami itu benar-benar, eee, dicukupkan segalanya gitu insya Allah ya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menyimak, yang telah ikut bergabung di ruang berbahagia ini. Semoga sedikit banyaknya bisa diterima dan bisa diaplikasikan, dimanfaatkan dan dirasakan keberkahan-keberkahan dalam hidup keluarga teman-teman. Oke, sekian pertemuan ruang berbahagia episode 2 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah mau bergabung. Terima kasih kepada Teh Shelly yang sudah bersedia bergabung, Teh Shelly, Teh Ulpah,
dan juga Teh Laila tuh telah bergabung di Ruang Berbahagia episode 2 ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil ya dari apa yang coba kami share dan kami aplikasikan ya. Halo Teh Ulfa, sehat Teh Ulfa? Alhamdulillah, sedang berjuang di trimester awal nih Teh Ulfa. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah barokallah ya Teh. Jazakallah khair ya Teh Uul atas ininya ilmu. Iya, ini teh ya, apa sih mengisi-mengisi waktu. Cenah. Pengen aja sharing kayak gini, mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan yang sama. Amin, amin, amin. Insya Allah. Mudah-mudahan Heeh. ini jadi amal baik buat keluarga Teh Uul juga ya di sana. Amin, amin. Gimana terus semester pertama? Lagi ini mabok berat. Masya Allah, dinikmati. Nikmat banget ya. Nikmat banget. Ya, ya mudah-mudahan teh disehatkan ya sampai lahirnya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan. Teh Shelly, Amin, amin, lagi amin. apa Teh Shelly? Halo, Halo Ulfa, lagi apa? Ini sehat. Ini rajin, cenah biasa lagi rajin nemenin gabung. adik karena ini perlu lagi emang butuh banget sih. Ayo, emang aku apa Mm-mm. sih namanya teh dulu teh keuangan teh alah kesana kemari nggak jelas. Iya, Ayo. iya bener banget. Kayak apa ya? Maksudnya lagi nyari-nyari gitu dari kemarin-kemarin tuh. eh kan sebenarnya banyak ya yang di share tuh gitu. Kayak Ya, misalnya persen-persenannya. ya. Ini nggak apa-apa nih dilanjut, Pak. Iya, Udah mau nanti habis. paling kalau mati ini weh. Dah kayaknya bentar lagi mati tiba-tiba juga. Oh, oke, oke, oke. Iya kayak banyak ya misalnya. Apa namanya? Kalau aku ngasih ke orang tua itu masuk ke charity. Nah, Mm-mm. berapa rupiahnya yang dikasih ke orang tua atau mertua itu ya kesepakatan apa suami istri ya sebelum mengeluarkan Iya, itu. Jadi diobrolkan dulu bagusnya. Jadi dari berapa tuh tadi tuh charity itu 10% ya? 7. Iya, tujuh Mm-mm. setengahnya ya, 7,5% Biasanya. dari gaji yang diterima itu berapalah kira-kira misalkan 700.000 gitu. Nah, dari situ kalau bisa tuh di bawah 700.000, nggak apa-apa. Mungkin orang tua juga seneng ya, dikasih berapapun aslinya juga kayak gitu ya. Tapi ya Iya, disepakati lagi, soalnya charity yang 7,5% itu apa tuh namanya masih ada kita yang harus ditunaikan kayak misal ya ada yang takziah, kan ada yang meninggal harus takziah misalkan gitu ya. Terus iya, ada iya. apa tuh namanya yang walimahan kayak gitu ya. Nah, Iya, ini betul, juga kan betul. harus masuk ke si 10%-nya itu ya. Iya, iya, iya. Jadi Oke, disepakati oke. aja kira-kira yang cocok dari hasil apa tuh ya uang yang kita terima itu berapa gitu yang harus dikasihkan ke orang tua Oh, gitu. Sebenarnya sih orang tua juga jadi, fine-fine aja dikasih berapapun ya. Kadang iya, juga nggak mau dikasih. iya, Iya, iya. tapi kan Jadi kita mah yang kadang sebenarnya, pengen. Hmm? mm, kalau kalau misalnya kita ada ini ya, ada bayar, ada apa namanya, ngasih ngasih ke orang tua atau mertua tuh berarti itu juga udah termasuk si infak sodakoh gitu ya, Pak ya? Iya, iya, kalau kami gitu. Jadi Oh, oke, udah oke. termasuk. Mm-mm. Ya, Iya, nah kadang dulu kadang dulu bingung itu juga kalau gitu, ngasih, apakah oh perlu gimana gimana? gitu. Gimana? Gimana? Kadang bingung juga apakah perlu Heeh. berbeda gitu, Pak. Maksudnya kan Ya, ini ya, orang tua, ya, tapi kita juga ada infak sodako gitu. Tapi ya. kadang mikir juga, kan infak sodako terdekat itu keluarga gitu Enggak, kan ya ya. betul, betul. Tapi gimana gitu. Ya, ya nanti nanti insya Allah yang pengaplikasian yang benar-benar itu nanti Mm-mm. pekan depan ya. Mudah-mudahan Oh, ini oke, sempat. oke. Soalnya ini mah Ya, paling ya. awalan dulu biar nggak bingung gitu pas waktu diterapin ke gimana kita nerapin ke apa tuh namanya aplikasi yang apa Loker Studio gitu. Biar nggak apa sih ini Oke. nggak ngerti gitu. Nah Iya, jadi iya. kita Oh, kasih iya, iya. pengantarnya dulu gitu. Mudah-mudahan nanti Siap, pekan siap, depan siap. ya Teh. Ya, ini udah Iya, siap. 8.30. Terima kasih, Fa. Makasih Iya, banget aku nih. juga makasih banyak Salam. udah bersedia hadir Teh Ulfa, Teh Shelly. Dasarnya Ya, ngedengerin celotehan mama. sama-sama. Nanti Ih, kita, asik tapi kayak gini tuh, Pak, Hah? sebenarnya.
Apa? Jadi ya asik sebenarnya kan, kayak gini tuh asik gitu. Iya. Kayak bertukar pikiran juga, Iya, terus kita nambah betul, nambah betul.